Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita sudah ganti topik ya. Yang kemarin, minggu kemarin dan kemarin kita sudah bahas grup khusus gitu ya. Dan sekarang kita ke grup siklik. Apa itu grup siklik? Jadi, suatu grup G, kita sebut grup siklik jika ada satu elemen di G tadi, dia membangun semua elemen yang lain, si X ini di G. Nah, dengan kata lain di sini si X, jadi setiap kita ambil sebarang elemen di G, yaitu X tadi, bisa, ini kebalik ya. Harusnya gini, X sama dengan G pangkat N. Sebentar. Oke, jadi saya ulangi. Jadi G itu disebut grup siklik jika ada suatu elemen di G, yaitu G kecil ini, dia membangun semua elemen di G, yaitu dengan kata lain, misalkan kita ambil sebarang X di G, maka X itu bisa dinyatakan oleh G pangkat N. Jadi X itu suatu hasil operasi dari G sebanyak berapa kali, di sini N kali untuk suatu integer N. Nah, kita sebut G itu generatornya atau pembangun dari G. Nah, dinotasikan kalau misalkan G itu tadi generator si grup G, maka G itu bisa dituliskan ini, kurang dari lebih dari ini. Dibangun oleh G kecil itu maknanya. Bedakan dengan dihedral kemarin ya. Dihedral itu kan dia dibangun oleh dua elemen. Nah, kalau di grup siklik ini dibangun oleh satu elemen saja. Tetapi tidak tunggal, maksudnya si G-nya itu bisa dimungkinkan lebih dari satu. Sebagai contoh misalkan, saya punya Z5 dengan operasi jumlah, ini kan kita punya dia grup. Apakah dia siklik? Jawabnya ya. Kenapa? Karena ketika kita mengoperasikan satu di sini, satu pangkat satu artinya satu ya sama dengan satu. Satu pangkat dua, satu dioperasikan dua kali, berarti satu tambah satu hasilnya dua. Satu dioperasikan tiga kali, kita punya tiga. Satu dioperasikan empat kali, kita dapatkan empat. Dioperasikan lima kali, hasilnya nol. Dioperasikan enam kali, hasilnya mana? Satu ya. Nah, jadi dia siklik kan? Jadi ketika dia dioperasikan 6 kali, 1 kembali ke 1, 7 kali sama dengan 2, 8 kali ke 3, dan seterusnya dia siklik terus gitu kan. Nah, ternyata ketika kita mengoperasikan satu tadi, kita menghasilkan semua elemen di Z5. Elemen di Z5 kan 1, 2, 3, 4, dan 0. Nah, ternyata semua elemen di Z5 bisa dihasilkan dari operasi si satu ini tadi. Sehingga kita bisa menuliskan Z5 itu dibangun oleh satu. Nah, ternyata bagaimana dengan 2? Kita cek apakah 2 itu generator di Z5. Ya berarti kita tuliskan, kita cek di sini. 2 pangkat 1, kok jadi ya? 2 pangkat 1 sama dengan 2 di sini. 2 dioperasikan 2 kali, hasilnya 4. 2 dioperasikan 3 kali, berarti 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6 di Z5, hasilnya 1 gitu ya. Kemudian 2 pangkat 4, hasilnya berapa? 8 di Z5? 3. Ya. 2 pangkat 5 sama dengan 0.
0. Nah, coba dilihat di sini. 2 pangkat 6 akan kembali ke sini lagi kan? Dan seterusnya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 bisa dibangun, dihasilkan dari operasi 2 juga. Sehingga di sini kita tuliskan 2, dibangun oleh 2 juga. Nah, nanti silakan dicek untuk 3 dan 4. Ternyata dia pembangun juga di Z5. Jadi, perhatikan grupnya, himpunannya. Nanti akan berbeda jika kita punya Z6. Bentar, saya klik dulu. Contoh kedua apa? Ada. Ini. Kalau misalkan saya punya Z6, Z6 dibangun oleh siapa saja? Z6 ini akan sama dengan dibangun oleh pastinya 1 ya. Jadi 1 pangkat 1, 1 dan seterusnya. Selain itu, selain 1, 2 pembangun nggak di Z6? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 0. 2 pangkat 4, 2. Pembangun nggak dia 2 di Z6? Bangun. Hah? Masuk? Coba kita cek. Kan Di Z6, 12, Bu. apanya? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2. Di Z6 ya, bukan D6 loh. Wah, kok kayaknya 2 pangkat 3 kan 6. Di sini 0 kan? 0 di 6 di Z6, 0. 2 pangkat 4 hasilnya 2 kan? 2 pangkat 5 berapa dia? 4 ya. Dan seterusnya. Nah, saya tanya di sini, apakah 3 dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat N untuk suatu N di Z6? Bisa nggak 3 dibangun oleh 2? Enggak. Tidak bisa. Jadi di sini kalau kalian lihat 2 di sini hanya membangun elemen 2, 4, dan 0 saja. Ini kan siklik terus 2 pangkat, misalkan 2 pangkat 100. Ya pastinya dia di antara hasilnya kalau nggak 0, ya 2 ya, 4. 3 dan 5 tidak bisa dibangun oleh 2 di sini. Sehingga 2 di sini bukan pembangun di Z6. Kira-kira siapa lagi kalau di Z6 di sini? 3 pembangun enggak? Kalau kita punya Z6, 3 pembangun enggak? Jawabnya langsung unmute aja ya, jangan di chat. Saya tidak buka chat kalau lagi nerangin. 3 pangkat 2, 0. 3 pangkat 3, 1. 1, 3. 3 pangkat 4, 0. Dan seterusnya. Jadi si 3 ini hanya bisa membangun elemen 0 dan 1 saja. Oh, 0 dan 1. 0 dan 3, sorry. Sehingga dia tidak dibangun oleh 3. Bagaimana yang 4? Nanti dicek. Dia dibangun oleh 5 di sini. 5 pangkat 1. Hasilnya 5. 5 pangkat 2. 4. 5 pangkat 3. Hasilnya berapa? 3. 5 pangkat 4. 2. 5 pangkat 5. 1. Ya. Sorry. Ya. 5 pangkat 6. 0. Iya, Bu. Salah ketik.
Oke, jadi di sini Z6 dibangun oleh 1 dan 5. Z5 tadi dibangun oleh semua elemen selain 0. Oke, nanti kita akan teliti sifat-sifat si generator ini. Nah, dia masih bingung untuk menentukan generator di sini atau menentukan grup itu siklik atau tidak. Kita ke contoh berikutnya. Wow. Nah, Z itu juga siklik. Dia dibangun oleh 1. Z dengan operasi jumlah maksudnya. Nah, selain 1, dia juga dibangun min 1. Saya tanya misalkan kita punya 1. Bilangan bulat yang negatif, dia di pangkat berapa? Kalau positif kan kita punya di sini. N itu kan sama dengan, waduh itu kenapa? 1 dipangkatkan N gitu kan? Karena 1 dioperasikan, kenapa harus ada begini? 1 dioperasikan sebanyak N kali, 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya N. Bagaimana kalau yang min N, yang negatif gitu kan, kita punya bilangan bulat negatif dibangun oleh 1. Itu diperoleh dari 1 dipangkat negatif N. Waduh. Jadi kemarin kan kita sudah punya, kalau kita punya min N itu maknanya kan si inverse-nya. Si inverse dari 1 di Z itu min 1. Ini kan berarti kita punya di sini min 1. Min 1 dioperasikan sebanyak N kali. Nah, sehingga di sini min 1 itu juga si generator dari Z. Kalau min 1 itu generator dari Z, maka N itu bisa dinyatakan sebagai min 1 dioperasikan sebanyak min N. Nah, untuk yang negatif, berarti kan kita punya min 1 dioperasikan ini N kali. Kira-kira selain 1 dan min 1, ada lagi nggak generator di Z? Halo? Kemana ini penghuninya? Hilang semua. Atau masih bingung? Oke, ke contoh lain. Kita punya G, elemennya plus minus 1 dan plus minus I. Dengan operasi perkalian di sini. Dengan kemarin kita sudah bahas I kuadrat itu min 1 gitu ya. Dia siklik. Kenapa? Karena dia ketika kita punya I di sini, kita operasikan I pangkat 1, kita operasikan 1 kali mendapatkan, oh, sorry, ini harusnya I ya. Saya salah lagi di sini. Ini harusnya I. Kenapa ini guys? I. Nah, kemudian I kuadrat kita punya min 1. I pangkat 3, jadi I kuadrat tadi min 1. Min 1 kali I berarti kita dapatkan min I. I pangkat 4 kita dapatkan 1. Jadi semua elemen di G bisa dibangun oleh I. Sehingga kita bisa menuliskan G ini dibangun oleh I. Oke, adakah generator lain di sini? Apakah 1 ini generator di G?
Halo, halo. Bukan, Bu. Kenapa? Bukan. Bukan, karena satu hanya membangun satu aja ya di perkalian. Satu dioperasikan satu kali satu, satu dioperasikan dua kali tetap satu, dioperasi perkalian. Bagaimana dengan min satu? Tidak juga. Sama, Bu, bukan. Bukan, dia hanya membangun satu dan min satu saja ya. Nah, min i, generator enggak dia? Generator, Bu. Iya, dia generator. Jadi di sini kita bisa menuliskan G juga sama dengan min I. Min I dioperasikan satu kali, min I dua kali jadi I kuadrat jadi min 1, I pangkat 3, min I pangkat 3 kita punya I gitu ya. I pangkat 4 kita punya min I pangkat 4 kita punya 1. Oke. Kemudian kita kemarin sudah belajar grup clean. Apakah grup clean itu siklik? Jadi kita punya 4 elemen di sana ya. E, A, B, C. Apakah E atau A atau B atau C bisa membangun elemen lainnya? Gitu pertanyaannya. Siklik nggak dia? Nggak bisa. Ya sudah dibilang bukan siklik. Karena alasannya ya karena semua elemennya tidak bisa membangun elemen yang lain. Karena kita punya sifat siklik kan semua berorder 2 gitu ya. Jadi E, A, B, C. Kalau kita punya A, hanya bisa membangun A dan E saja. Kalau kita punya B, juga hanya bisa membangun B dan E saja. Begitu juga yang C. Oke, bagaimana kalau kita punya NZ di sini, bilangan bulat kelipatan N dengan operasi jumlah. Kita tahu kemarin itu adalah grup. Apakah dia siklik di sini? Berarti kita mau cari pembangunnya. Makanya kalau misalkan kita punya 3Z, berarti kan bilangan bulat kelipatan 3. Nah, dia dibangun oleh siapa di sini? 3. Oke, jadi kalau kita punya NZ, dia dibangun oleh N. Selain N, ada lagi enggak? Min N. Min N. Sip. Jadi, generator di sini tuh inverse-nya juga dia generator. Jadi misalkan 1 di sini generator, pasti inverse dari 1 dia juga generatornya. Sebagai contoh di Z5. Z5 kita punya inverse-nya 1 ini sendiri. Inverse 2 itu siapa 2 di Z5? 3. Nah, makanya dia jadi generator di sini. Oh, sorry, inverse 1 itu 4. Jadi, inverse dari elemen generator dia juga pasti generator juga. Bu Zaida bingung yang inverse 1, 4. Inverse? Inverse 1 itu 4. Maksudnya. Di Z5 untuk operasi penjumlahan.
Masa sudah lupa? Coba dibuka lagi di definisi di grup kemarin, di Z modulo. Kan inverse dari 1, misalkan inverse 1 sama dengan X. Maknanya berarti kan di sini X ditambah 1 sama dengan 1 tambah X sama dengan 5. Gitu kan? Oh iya, Bu. Oh, di sini 0. Kalau bingung. Z5 kan 0. Tapi tadi biar gampang sama dengan 5 gitu kan. Elemen identitas di Z5 itu kan 0. Tapi kalau kamu cari X-nya siapa, ya gampangnya kelipatan 5. Sama dengan si identitas itu tadi 0. Tapi ini di modulo 5. Sehingga di sini 1 tambah berapa? Sehingga dia kelipatan 5. Pastilah dia berapa? X sama dengan 4. Oh iya, Bu, sudah, Bu. Makasih. Oke. Nah, sekarang ke sifatnya sebelum ke latihan soal. Saya sebenarnya mau ngasih tugasnya sekarang, tapi nggak usah lah, nanti dulu. Sifat-sifat grup siklik di sini, ini untuk memudahkan juga. Jadi kita punya G itu grup berhingga, berorder n, jadi kardinalitas, jadi order G itu n. Grup G siklik jika dan hanya jika G memuat suatu elemen berorder n. Jadi kalau kalian lihat teorema ini, bisa kembali ke contoh tadi. Kalau kita punya Z5, order kita cari setiap elemennya, order dari 1, berapa kemarin? 5 ya, 1 pangkat 5 hasilnya 0 di sini. Jadi order dari 1, 5. Order dari 2 berapa? Di Z5, 5 juga. Order dari 3 berapa? 5 juga. Order dari 4 sama 5. Sehingga di sini dia generator semua. Kalau di nomor 2 tidak bisa diaplikasikan dengan teorema yang barusan. Karena Z ini infinite, grup tak berhingga. Kalau di G yang nomor 3 bisa. Kemarin kita sudah cari order masing-masing elemen ini. Ordernya 1, 1. Ordernya min 1 itu 2. Ordernya I itu 4. Min I juga 4. Sehingga generatornya adalah I dan min I. Gitu. Nah, untuk buktinya karena kita punya big conditional statement atau big implikasi di sini, jika dan hanya jika, maka kita perlu membuktikan 2 arah. Yang pertama, arah ke kanan berarti kita punya G itu siklik. Jadi di sini kita bisa menuliskan G itu dibangun oleh G. Dan order dari G itu N. Nah, karena G itu berorder G, dibangun oleh G, maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi, si G bisa dinyatakan G pangkat 1, G pangkat 2, G pangkat 3, G pangkat N-1, sampai G pangkat N, tidak lain sama dengan si E. Nah, kita mau menunjukkan G pangkat N sama dengan E di sini. Nah, N itu kan bilangan bulat, berarti kan ada positif, ada negatif. Kalau si N-nya positif, ya sudah selesai bukti kita, sudah beres. Kalau N-nya negatif, maka siapa si G-nya ini? Si G-nya yaitu kita ambil inverse-nya tadi. Seperti yang saya simulasikan di Z tadi. Nah, jadi kita punya G inverse dioperasikan sebanyak min N, maka kita punya G pangkat N sama dengan
E di sini. Nah, sebaliknya, arah ke kiri, kita punya satu elemen berorder n, kita mau tunjukkan bahwa G itu siklik. Nah, kita misalkan di sini G itu yang berorder n. Kita akan tunjukkan G itu siklik. Yaitu, dia bisa dituliskan, seperti ini. Ya. Kita mau menunjukkan kesamaan dua himpunan ini. Nah, maknanya kalau dia himpunannya sama, berarti kita mau tunjukkan bahwa si G itu subset dari himpunan ini. Gitu ya. Nah, karena G tadi elemen G besar, elemen grup, maka semua hasil operasi binernya akan masih di G. Masih tetap di G. Dengan sifat apa itu? Sifat ketertutupan. Jadi, semua operasi G dioperasikan sebanyak berapa kali pun, dia masih tetap di G, gitu ya. Nah, sehingga kita sudah menunjukkan bahwa G itu subset dari si elemen ini. Kok elemen? G itu subset dari si himpunan itu yang berisikan elemen-elemen yang dibangun oleh G kecil. Nah, untuk menunjukkan kesamaannya, cukup kita buktikan bahwa semua elemen di himpunan ini berbeda. Nah, kalau kita mau menunjukkan elemen itu berbeda, ya kita misalkan saja, andaikan ada dua elemen sama di sini. Kita misalkan G pangkat P sama dengan G pangkat Q. Untuk suatu PQ, di mana PQ itu antara 0 sampai N-1. Nah, tanpa mengurangi keumuman bukti, kita misalkan P-nya itu lebih besar dari Q. Kalau P lebih besar dari Q, berarti P min Q bernilai positif ya. Jadi di sini kita punya G pangkat P min Q ini sama dengan G pangkat P dikali dengan G pangkat min Q. Nah, min Q bisa kita tuliskan sebagai G pangkat Q inverse dari G pangkat Q. Nah, karena di sini tadi kita punya kesamaan ini, G pangkat Q itu sama dengan G pangkat P, ya kita bisa tuliskan di sini G pangkat P, G pangkat P. Ini kan saling inverse, berarti hasilnya E. Nah, ini kontradiksi dengan ini G berorder N. Nah, di sini kan kalau G pangkat P min Q sama dengan E, ini kan maknanya ordernya P min Q. Nah, yang mana dia kurang dari N gitu kan. Sehingga di sini kita punya dua hasil. Yang pertama kita punya order G itu sama dengan N, tapi di sisi lain kita punya order dari G itu P min Q. Ya, itu berarti kontradiksi. Sehingga kita sudah menunjukkan bahwa pengandaian kita tadi salah. Kita andaikan tadi ada dua elemen yang sama gitu ya. Nah, sehingga pengandaian salah berarti ini semuanya berbeda elemennya. Jadi kita sudah membuktikan kesamaannya. Oke, intinya di sini tadi sudah saya contohkan. Teorema ini menunjukkan bahwa generator dari grup siklik berorder N itu adalah elemen-elemen yang berorder N. Misalkan Z4.
kita punya order dari 0 itu 1, order dari 1 itu 4, order dari 2 itu 2, order dari 3 itu 4. Berarti Z4 kan berorder 4, sehingga si generatornya adalah 1 dan 3. Kemudian yang tadi, waduh, ini kurang. Saya banyak tipu. Ini efek buat slide-nya. Oke, jadi kita punya G di sini 1, omega square, omega kuadrat. Dengan operasi perkalian, dia grup. Kemudian kita mau selidiki apakah dia siklik. Kita cek di sini. Order dari 1, 1. Order dari omega itu 3. Order dari omega kuadrat juga 3. Sehingga ini operasi perkaliannya didefinisikan oleh waktu kita belajar Cayley, tabel Cayley yang pertemuan minggu pertama. Kalau lupa. Jadi kita punya order dari omega 3, omega kuadrat juga 3, sehingga G itu dibangun oleh W dan juga W omega kuadrat. Oke, sifat berikutnya setiap grup siklik adalah grup abelian atau komutatif. Bagaimana cara menunjukkan grup abelian? Berarti setiap kita ambil 2 elemen di grup, maka perkaliannya misalkan diambil AB atau XY di sini saya ambil, maka XY sama dengan YX gitu ya. Oke, jadi kita misalkan di sini G itu grup siklik dan G kecil generatornya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita mau tunjukkan si komutatifnya. Berarti kita ambil sebarang X dan Y di G. Maka, karena G tadi siklik, maka terdapat bilangan bulat M dan N yang memenuhi X sama dengan G pangkat M dan Y sama dengan G pangkat N. Nah, sehingga kita dapatkan di sini perkalian dari XY tidak lain G pangkat M, G pangkat N. Nah, ini sama dengan G pangkat M plus N, karena M plus N ini bulat, maka dia berlaku komutatif. Kita bisa menuliskan N plus M di sini. Nah, ini kembali lagi jadi G pangkat N kali G pangkat M. G pangkat N tadi Y, G pangkat M itu X. Nah, yang menunjukkan bahwa G ini abelian, karena kita sudah menunjukkan XY sama dengan YX untuk sebarang XY di G. Oke, ada pertanyaan? Ada. Apakah sebaliknya berlaku? Ini kan dia implikasi kan? Jika G siklik, maka G abelian. Bagaimana sebaliknya? Apakah setiap kita punya grup abelian itu siklik? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya ya atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, berikan counter example-nya, contoh penyangkalnya. Sudah nemu? Jadi cari grup abelian, tetapi dia tidak
siklik. Siapakah dia? Ada yang sudah nemu counter example-nya? Mana ini? Masih mikir atau masih bingung? Gimana Ricky? Karin? Tumben Ricky ini nggak ada suaranya. Tidur tarik. Enggak, Bu, ada kok, Bu. Lagi males ngomong, Bu. Sudah nemu? Contoh penyangkalnya? Grup lain, Bu. Apa? Grup lain. Grup lain. Kurang keras. Apa? Grup nggak jadi. Lain. Grup? Apa? Gak kedengaran, Rek. Maksudnya Karina grup lain, Bu. Oh, grup clean. Ya, bisa. Grup clean. Itu kalau yang berhingga. Kalau yang tak berhingga? Susah ya cari contoh. Kayaknya kalau ujian enak cari contoh ya. Soal terbuka, jadi kelihatan sekali kalau ada yang contoh. Seperti waktu matematika diskrit kemarin. Soalnya terbuka tapi jawabannya sama. Kalimatnya pun sama. Untuk semester ini jangan berharap ada ampun. Oke, kalau yang tak berhingga, kira-kira kalau saya punya himpunan atau grup ya, grup himpunan bilangan real dengan operasi jumlah, dia ada generator enggak? Nanti silakan dicek ya. Oke, sekarang ke latihan aja dulu. Saya mau nih. Yang 6Z sudah terjawab tadi. Itu pasti apa? Sama dengan tadi dibangun oleh 6 ya. Sama dengan berapa lagi? Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya hasil kali kartesian Z2 cross Z3 dengan operasi jumlah. Operasinya didefinisikan oleh ini, operasi penjumlahannya kalau ada yang lupa. Jadi misalkan kita ambil sebarang dua elemen di Z2 cross Z3, A, B, dan C, D, kita jumlahkan di sini. Ini sama dengan dijumlahkan ke apa? Masing-masing komponen di sini. Yang pertama, komponen pertama, A plus C, B plus D. Tapi di sini modulo yang pertama ini modulo 2, yang kedua di sini modulo 3. Jadi di sini A plus C
modulo 2 A plus B plus D modulo 3. Sebagai contoh misalkan, saya ambil, atau ini secara umum deh, ya enggak dulu. Misalkan saya ambil di Z2 berarti elemennya hanya, berapa dia? Saya mau ngetes dulu lah. Z2, hasil kali kartesian dengan Z3, elemennya ada berapa kardinalitasnya? Saya mau tes DDM-nya, masih ingat nggak? Z2 cross Z3, Z2 kardinalitasnya 2, Z3 kardinalitasnya ordernya dia 3. Oke, kalau di hasil kali kartesian, ada berapa dia? 6. 6, oke. Berarti kita punya di sini 0,0, kemudian 0,1, 0,2, kemudian 1,0, 1,2, gitu ya. Nah, misalkan saya mau mengoperasikan di sini 0,1 ditambah 1,2. Hasilnya adalah berapa? 0 tambah 1, 1 di modulo 2 adalah 1. Oke, kemudian 1 tambah 2, 3 di modulo 3 adalah 0. Nah, begitu. Jadi, hati-hati operasi modulonya. Kira-kira kalau saya punya, ini kan grup dengan operasi jumlah, dia siklik enggak? Kalau siklik, tentukan siapa generatornya di sini. Kalau males mengoperasikan, bisa pakai cara order tadi. Z2 cross Z3 ordernya 6. Berarti cari elemen di antara 6 elemen ini yang berorder 6. Siapa dia? Gitu. Siklik nggak yang J ini? Elemen identitas di Z2 cross Z3 di apa? Dia elemennya sama 0,0 0,0 sama 1,1. apa? 0,0 sama 1,1 siklik. Loh, 0,0 itu pembangun. Yakin? 0,0. Secara umum kalau kita punya grup ada elemen identitas, apakah elemen identitas tadi bisa membangun semua elemen? Elemen identitas dioperasikan sebanyak berapa kali, itu pasti menghasilkan apa? Tetap identitas kan ya? Jadi elemen identitas itu bukan generator. 0,0 dioperasikan di jumlah 0,0 sampai sebanyak apapun, tetap identitas itu sendiri kan? Jadi dia bukan generator. Yang benar tadi yang 1,1. Jadi di sini kita punya generatornya adalah elemen 1,1. Perhatikan di sini elemen dari hasil kali kartesian dengan himpunan biasa. Jangan sampai tertukar ya. DDM-nya masih lu itu seringnya salahnya tanda kurung biasa ini kadang dituliskan kurung kurawal. Kurung kurawal kan menandakan himpunan. Jadi elemen di kartesian itu pasangan terurut. Elemen di himpunan pertama dengan elemen di himpunan kedua. Jadi di sini kardinalitas generatornya pembangunnya adalah 1,1. Ada nggak generator lain selain 1,1? Kalau 0,0 tadi sudah terjawab, tidak mungkin. Jadi cari aja yang ordernya sama dengan 6.
Ordernya 1,2 berapa, Rek? 6. Oke, kita cek. Order dari 1,2 pangkat 6. 1 dioperasikan sebanyak 6 kali di Z2, 0 pasti. 2 dioperasikan 6 kali, 2 tambah 2 tambah 2, kelipatan 3, 0 juga. Bagaimana kalau 3? 3 belum bisa ya, karena 1 pangkat 3 hasilnya 1 di Z2. Sehingga yang memenuhi 6, ordernya 6, berarti di sini generatornya juga 1,2. Kalau 1,0 bisa nggak? Nggak bisa, karena si elemen kedua ini pasti menghasilkan 0. Gitu ya, jadi nggak mungkin menghasilkan 1 maupun 2. Jadi di sini kita bisa menuliskan juga dia dibangun oleh 1,2. Oke, yang nomor 2 itu juga pertanyaan terbuka, maksudnya kalian mencari gitu ya. Disuruh ini an example kok apa sih? Oke, di sini kita disuruh mencari contoh. Kalau misalkan tidak ada, jelaskan kenapa kok tidak ada contohnya. Yang pertama ini tadi sudah ya, finite group yang tidak siklik. Jadi grup berhingga yang tidak siklik tadi temanmu sudah jawab. Siapa tadi? Grup clean ya. Jawabannya tadi. Salah. Oh iya, bisa. Yang kedua, grup tak hingga yang tidak siklik. Kemudian yang ketiga, grup siklik yang hanya mempunyai satu generator. Maksudnya itu hanya satu elemen saja. Kalau seperti ini tadi misalkan B ya. Ini kan grup tak hingga, tapi generatornya ada 2, jadi 6 dan min 6. Maksudnya bukan seperti grup dihedral. Dihedral itu kan 2 generator yang benar-benar dibangun oleh 2 elemen. Yang ini kan dibangun satu elemen, tapi elemennya itu tidak hanya satu saja. Ada elemen lain yang juga generator. Gitu maksudnya. Begitu juga yang D dan E. Ini nanti bisa dijadikan diskusi karena mikirnya juga lumayan kayaknya. Kalau nggak langsung muncul ide ya, lumayan. Oke, yang mau saya jadikan tugas yang ini aja, yang D. Jadi ini dengan operasi perkalian gitu ya. Di mana G-nya itu 6 pangkat N. Bedakan kalau yang 6Z tadi kelipatan 6. Kalau yang ini 6 pangkat N. Jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak N kali. Di mana N itu elemen hilangan bulat. Apakah dia siklik? Kalau siklik tentukan generatornya. Kalau tidak, ya jelaskan kenapa dia tidak siklik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya mau bahas
sebentar yang itu, Rek. Apa diskusi, tapi ya sih enggak. Atau mau bahas tugas.